ada banyak tuntutan-tuntutan kan di luar diri mereka gitu. Salah satunya misalnya soal dua poros ini kan. Poros ini murni datang dari mereka atau dari siapa? Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Karena kalau dilihat ya, secara logik kalau itu datang dari mereka berdua, rasanya nggak masuk akal kita. Kalau kemudian Pak Ganjar menyatu dengan Pak Prabowo, sementara tingkat kemenangannya lebih dari 60%, boleh jadi nanti ini pasangannya Cak Imin dan Anies itu menyatakan tidak melanjutkan. Gitu. Jadi tinggal satu pasangan. Kalau itu satu pasangan artinya ditunda pemilunya. Sobat Panangian, kali ini saya ditemani oleh teman saya yang sudah Anda sering nonton di podcast ini, yaitu Ray Rangkuti. Mengapa saya panggil beliau ini? Setiap ada perkembangan dinamika politik, saya sangat bergembira dan senang apabila dia yang memberikan opini. Nah, sekarang selamat datang Bung Ray. Ya. Terima kasih Bang. Saya lihat Anda di mana-mana ini, di mana. Besok saya coba lagi di mana, udah di mana lagi. Waduh, luar biasa ini. Dinamika politik memang sangat sangat cepat berubah. Belakangan ini ada yang hangat dibicarakan tuh dua poros. Yang poros pertama adalah ada yang menginterpretasikan poros yang perubahan dan poros yang melanjutkan. Tapi juga ada yang rame dibicarakan antara dua poros yang melanjutkan, ya kan, jadi satu poros dan poros yang berubah yang satu poros. Nah, jadi gimana ini sekarang ini? Iya, sebetulnya masih mungkin ya, beberapa skenario dicoba kan. Iya, betul. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang paling mungkin menurut saya, Bang. Ya, baik. Kalau seandainya dibuat dua poros ya. Itu artinya menggabungkan Ganjar dengan Caimin atau Ganjar dengan Anies. Ya. Atau Prabowo dengan Caimin dan Prabowo dengan Anies gitu. Tinggal dipilih aja itu kan. Ya. Artinya dalam hal lain Ganjar sama Pak Prabowo tetap jalan. Yang koalisinya Anies yang mungkin ngikut kepada dua pasangan ini gitu. Bagi saya itu lebih logik ya. Kenapa lebih logik gitu? Karena kalau dilihat dari elektabilitas sampai sekarang, kan memang masih agak kesulitan ini pasangan Anies Caimin ini untuk mengejar dua elektabilitas dari dua pasangan ini. Betul. Gitu ya. Selisihnya hampir 10%. Ya. Jadi kalau kita tambah-tambah lah misalnya, kan hitungan kita tinggal 12 bulan lagi ke depan kan. Nggak sampai juga ya. Nggak sampai. 2 bulan, taruhlah mereka dapat 2% per bulan misalnya. Masih nggak kekejar ini dua pasangan. Nggak kekejar. Dan oleh karena itu mungkin mereka menyatakan ya gabung aja di salah satu di antara dua pasangan ini. Itu yang saya sebut logik bagi mereka untuk kemudian dua pasangan. Logiknya itu adalah yang pasangan ini yang melebur ke dua cawapres antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi gitu. Dua yang leading. Ya. Jadi yang perubahan ini melebur ke antara salah satu dua itu ya. Itu kan seperti skema putaran kedua kan. Betul. Kan putaran kedua nanti adalah dua pasangan calon presiden ini dengan sendirinya ngikut mau kemana terserah mereka. Itu yang paling mungkin kan. Yang paling logik itu ada di situ. Jadi karena ada cukup alasan untuk menyatakan kemungkinan itu terjadi. Ya, jadi dua pasang yang melanjutkan Jokowi ya programnya. Iya dong. Iya. Nanti kan perbedaannya di elemen teknisnya ya. Itu nggak kalau udah lebur nggak usah lagi lah. Makanya. Udah leading kok. Ya itu dia. Nah, kenapa tetap dipertahankan dua itu? Karena itu kan syarat konstitusi. Minimal dua pasangan, nggak boleh satu pasangan. Nah, oleh karena itu harus tetap ada dua pasangan yang bertarung. Nah, kan kalau dua-duanya bertarung adalah orang yang setuju dengan kelanjutan program Pak Jokowi, kan Pak Jokowinya ibaratnya nih siapapun kan tetap apa yang sudah menjadi legasinya Pak Jokowi itu akan tetap dilanjutkan. Ada jaminan lah di situ. Gitu. Dan memang itu tujuannya dari dulu kan, cawe-cawenya kan di situ. Nah sekarang siapa yang diuntungkan dari dari meleburnya yang kedua pasang yang leading ini? Ya meleburnya dari yang satu. Tapi kan saya baru sebut satu nih Bang. Kan skenario pertama adalah perubahan yang gabung kedua. Tapi maksud saya siapa yang akan diuntungkan dari dua pasang ini?
Kalau orang ini gabung ke sana. Orang maksudnya yang dari satu perubahan ini. Ya, dari perubahan akan pindah ke sini. Tergantung. Kan? Ya, tergantungnya itu artinya misalnya kalau Cak Imin yang gabung ke Pak Prabowo. Misalnya. Ya, besar kemungkinan Ganjar yang akan lebih lebih leading. Karena Cak Imin kan pemilih NU itu umumnya adalah memilih PDI Perjuangan. Sebagian besar pemilih NU itu adalah pemilih PDI Perjuangan. Jadi artinya kalau dari Cak Imin bergabung sama Ganjar, ini akan leading. Akan leading. Karena walaupun masih ada di sana PKS sama Nasdem. Kalau PKS itu udah otomatis lah dengan Pak Prabowo. Kayaknya nggak diganggu gugat lagi. Oh iya, oke. Nasdemnya besar kemungkinan akan ikut ke. Di situlah ya. Jadi di sini jadi leading gara-gara itu ya. Iya, jadi ada PKB, ada Nasdem mungkin akan gabung ke Pak Ganjar. Nah, yang menarik ketika survei-survei dibuat. Yang saya mau katakan ini, kemana Cak Imin pergi, itu akan cukup menaikkan elektabilitas dua pasangan ini. Iya. Gitu. Jadi kalau dia ke Ganjar, Ganjar yang naik. Ya. Kalau dia ke Pak Prabowo yang naik. Dengan sendirinya, ya. Dan artinya dia akan membawa keberuntungan kedua belah pihak siapapun dia berangkat ya. Kemanapun dia pergi. Dan dia akan menang itu. Ya kemungkinan besar menang tapi tidak dengan selisih yang besar kan. Ya memang. Iya. Sementara kalau skenario-nya nggak gabung tapi 2 putaran, Prabowo selalu yang menang. Ya betul, tapi beda. Karena dalam simulasi manapun kalau Prabowo dipasangkan dengan Anies, lebih signifikan kemenangannya. Prabowo dipasangkan dengan Ganjar lebih relatif tidak signifikan dibandingkan dengan Anies. Poinnya bahwa Prabowo adalah sebuah koalisi yang sangat diuntungkan karena bisa mengimpor dari Anies yang nggak maju dan sebagian dari Imin. Itu menurut teori-teori riset. Nah, sementara kalau langsung sekarang berlebur, justru dia bisa menang si Ganjar kan? Selama Pak Jokowi tidak menentukan arah pilihan politiknya ya. Oh, itu ada syaratnya ya. Iya, kalau Pak artinya netral. Itu di luar prediksi itu di luar pelibatan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemudian lebih menekankan dirinya pada salah satu di antara 2 pasangan ini, itu yang bisa membuat perubahan. Kemenangannya bisa lebih signifikan gitu. Ya, kalau Imin ke salah satu yang diinginkan Pak Jokowi dong. Iya, dong, ya tentu saja ya. Tapi kalau netral dia dan Imin pergi ke Ganjar, di sini akan diuntungkan. Ya. Gitu ya. Imin menurut saya cukup bisa untuk menaikkan elektabilitas calon presiden wakil presiden. Ya, berarti bisa dikatakan untuk porosnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) lebih untung kalau tetap 3 poros maju. Saya kira 3-3-nya untung kalau tetap 3 poros di awal ya. Iya, tapi kan di putaran 2 menurut survei-survei, semua survei disimulasikan KIM Prabowo akan menang. Nah iya, makanya 3-3-nya akan untung kalau 3 poros. Oh iya. Maksudnya. Iya dong. Tapi yang paling diuntungkan ujungnya adalah Prabowo. Nah, kalau kemudian 2 putaran, itu maksud saya. Jadi untung di situ. Iya. Tapi kalau 1 putaran langsung hadapan-hadapan kan belum tentu. Ya, makanya gitu. Anda tadi bilang kalau 1 putaran justru Prabowo tidak terlalu diuntungkan apabila Imin pergi ke Ganjar karena akan diikuti oleh Nasdem kan kira-kira kan gitu. Jadi hanya hitung-hitungan kemungkinan besar Nasdem akan ikut dengan Ganjar. Iya. Jadi memang sangat dinamis ya dan complicated ya. Iya, complicated karena kenapa itu complicated? Karena memang ada banyak tuntutan-tuntutan kan di luar diri mereka gitu. Salah satunya misalnya soal 2 poros ini kan. Poros ini murni datang dari mereka atau dari siapa? Kan kita nggak tahu nggak tahu ya. Karena kalau dilihat secara logik kalau itu datang dari mereka berdua, rasanya nggak masuk akal kita. Kenapa gitu? Loh mereka adalah pemegang suara terbanyak saat ini, kok malah jadi disatuin gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Mestinya mereka lah yang memang melaju ke babak final lah gitu ya. Karena mereka sampai sekarang ini sebanding ya. Ya, betul. Kadang ini naik, tapi kan jaraknya nggak terlalu lebar gitu. Nah justru disatukan melawan ya katakanlah pemain baru kan ibaratnya nih. Cak Imin sama Anies ini kan pemain baru gitu. Dan ya
Saya malah berpikirnya begini, kalau kemudian Pak Ganjar menyatu dengan Pak Prabowo, sementara tingkat kemenangannya lebih dari 60%, boleh jadi nanti ini pasangannya Cak Imin dan Anies itu menyatakan tidak melanjutkan. Gitu. Jadi tinggal satu pasangan, kalau itu satu pasangan artinya ditunda pemilunya. Luar biasa ya. Iya, karena satu pasangan nggak memenuhi syarat konstitusi. Konstitusi itu mengatakan minimal dua pasangan calon presiden. Begitu mundur mereka selesai. Satu. Iya, nggak jadi. Ide 3 periode. Jadi ada risiko ya? Ada risiko. Aduh. Ide 3 periode bisa berlaku. Belum, ya sederhana aja sih cara berpikirnya. Ini ekonomi aja Bang ya. Iya. Kalau kawan itu tingkat kemenangannya 60%, sementara kita masih 20%, emang masih mau bertanding? Iya, buat apa? Buang-buang dulu. Tenaga. Iya, udah tahu kalah ya. Udah tahu nih jelas kok. Ya. Udah lepas aja. Kan kalau dilepas aja, dia nggak bisa main sendiri juga. Nggak bisa. Harus tetap ada 2 pasangan minimal sesuai dengan konstitusi. Iya, sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan pertarungan yang sudah 2 kali berlangsung 2014-2019 karena ada selisih nggak banyak, makanya dua-duanya yakin. Iya. Dalam konteks itulah saya mengatakan ini kayaknya nggak sulit deh Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Ganjar itu gitu. Karena bisa saja nanti Cak Imin dan Anies mengatakan mundur. Ya kalian aja gitu, kami ngikut kepada kalian aja. Saya tahu mundur, pemilu ditunda Bang. Kalau pemilu ditunda, ide 3 periode muncul lagi lah. luar biasa ini. Nah, kemudian ada yang mengatakan researcher, tapi memang bukan dia peneliti yang mengeluarkan polling ya, bukan survei. Tapi researcher mengatakan begini, sebenarnya poros yang diuntungkan itu dari segi kandidasi adalah Prabowo. Karena Prabowo ini sekarang berada di tengah. Jadi kalau PDIP disebut kiri, kemudian yang Imin ini kelompoknya disebut kanan, dia di tengah. Sementara katakanlah Pak Jokowi itu di atas sebagai endorsers yang 15% itu. Nah, yang paling hoki katanya adalah yang di tengah. Kenapa? Yang tidak suka di kanan pasti ke tengah. Yang tidak suka di kiri di tengah. Ke tengah dia. Yang tidak suka di atas pun dia ke tengah. Tapi yang menarik karena yang di tengah ini selalu mengasosiasikan dia dengan Pak Jokowi, jadi hampir semua Pak Jokowi bisa ke dia. Nah, ini gimana penjelasannya? Ya itu bisa saja terjadi begitu. Nah cuma kan pertanyaannya adalah sekuat apa Pak Prabowo mengidentifikasi diri dia sebagai orang yang di tengah ini. Gitu. Itu pertanyaannya. Ya itu pertanyaannya. Sebab orang membaca Pak Prabowo itu dan seperti yang seringkali diasosiasikan dirinya bahwa dia adalah pelanjut dari Pak Jokowi. Ya. Gitu. Dan itu beliau citrakan dengan kuat kan. Ya. Bahwa beliau ini pelanjut kebijakan dari Pak Jokowi. Ya, gitu. ya. Nah kalau kemudian Pak Jokowi diasosiasikan dengan itu atau Pak Prabowo mengasosiasikan dengan Pak Jokowi, bisa saja semua kemudian berbagai sikap negatif publik kepada Pak Jokowi itu akan mengimbas kepada Pak Prabowo. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang sikap kritis publik terhadap Pak Jokowi dan negatif publik kepada Pak Jokowi, ngimbasnya kan bukan ke Pak Prabowo, ngimbasnya itu ke PDI Perjuangan, alias ke Ganjar Pranowo gitu. Kasus Rempang misalnya, yang kena itu bukan Pak Prabowo gitu loh, yang kena itu adalah PDI dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini itu macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi istilah saya itu kalau positifnya Pak Jokowi itu dibawa sendiri oleh beliau gitu. Tapi kalau negatifnya Pak Jokowi ngimbas ke partai gitu. Nah, kalau kemudian asosiasi itu diperkuat oleh Pak Prabowo sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi, bisa-bisa ngimbasnya nanti juga ke Pak Prabowo gitu. Tapi mungkin karena itulah kedatangan Demokrat jadi penting di situ. Nah, betul. Karena Demokrat itu kan kemudian memberi warna baru bahwa sekuat-kuat asosiasi Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu ada Demokrat kok di dalam. Iya betul. Ya, dan pernyataan dari pidato Pak Prabowo juga tadi malam itu sudah sedikit lebih kuat gitu loh. Ketokohannya dia. Sebagai orang yang didukung atau mengayomi orang yang selama ini melanjutkan Jokowi dan yang mengkritik Jokowi kan gitu pada saat yang bersamaan.
Karena memang tidak mudah menurut saya bagi Pak Prabowo untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan dirinya sebagai orangnya Pak Jokowi kan. Mengingat pertama beliau adalah 2 kali lawannya Pak Jokowi dalam pemilu kan. Yang kedua datang juga terakhir kali kan baru 2019 2024 ya, sama beliau gitu. Dan oleh karena itu pada tingkat tertentu pengasosiasian itu nggak cepat melekat juga di mata masyarakat gitu. Nah dengan terus-menerus dikampanyekan oleh Pak Prabowo bahwa beliau melakukan pelanjutan, menurut saya itu bagian dari strategi Pak Prabowo untuk betul-betul melekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Nah sekalipun dan andai kata pun misalnya ya nanti Pak Jokowi tetap bersikap netral, betul-betul netral gitu, tapi setidaknya imbas dari kedekatan itu mungkin akan dialami oleh Pak Prabowo. Tapi jangan lupa dengan syarat tingkat kepuasan ke Pak Jokowi itu tetap tinggi. Gitu. Kalau sampai tingkat kepuasan ke Pak Jokowi menurun, ya otomatis akan dengan sendirinya berimplikasi ya terhadap Pak Prabowo. Kalau tingkat kedekatan mereka terlalu kuat gitu. Sebab sekarang ini sekalipun asosiasi Pak Prabowo cukup kuat kepada Pak Jokowi, tetapi tindakan negatif di mata masyarakat yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ngimbasnya ke partai yang lain gitu. Dalam ini PDI Perjuangan. Partai gitu. sumbernya. Gitu. Jadi itu sebetulnya pada tingkat tertentu, disinilah kalkulasinya mencari satu titik yang pas kedekatan itu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Terlalu dekat bisa juga negatif. Nah, tetapi terlalu jauh jelas negatif. Dan saya melihat, mungkin subjektif ya, tapi dalam perkembangannya yang selalu diuntungkan itu masih Pak Prabowo. Dengan asumsi belum ada suatu survei yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menurun. Belum ada sampai hari ini. Nah, kalau saya lihat kasus Rempang, kesulitan Pak Prabowo ini, Bang, karena yang dekat ini sekarang Pak Prabowo, gitu. Tapi Gerindranya belum tentu. Itu persoalannya tuh. Jadi? Ya itu kesulitan tersendiri. Karena ternyata setelah disurvei ya, tingkat penerimaan orang-orang Gerindra terhadap Pak Jokowi itu tetap di bawah 50%. Yang paling tinggi itu adalah PDI kan. Iya dong, karena dia berasal dari sana. Ya, PDI itu mungkin sekitar 70 atau 80, saya lupa. Tapi asosiasi orang Gerindra terhadap Pak Jokowi itu relatif masih di bawah 50%. Nah itu tantangan sendiri kepada Pak Prabowo itu. Untuk memanage itu ya? Itu manage itu, artinya kalau dibuat Pak Jokowi sebagai calon presiden, yang milih Jokowi sebagai presiden itu dari Gerindra itu di bawah 50%. Nah, jadi asosiasi ini kelihatan belum mengikat orang-orang Gerindra secara menyeluruh atau para pemilih Gerindra gitu. Itu hanya sekarang ini yang terasosiasi ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowinya gitu. Nah, di sini tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo gitu. Tapi saya ada sesuatu yang menarik saya lihat ya, SMRC, ya kan. Dia membuat sebuah laporan bulan September bahwa ketika Caimin PKB dengan Gerindra sudah begitu lama, hampir 1 tahun ya, ternyata yang mengikuti pilihan presidennya Prabowo memiliki efek 38%. Jadi dari PKB itu 38% memilih. Bahkan setelah dia sudah meluncurkan Amin, koalisi Amin. Berarti apa? Diuntungkan dong Pak Prabowo kan dari Gerindranya dengan sendirinya. Kemudian juga menarik bahwa sebelum Demokrat pindah sekarang ke Prabowo pun 30%. Nah ini menunjukkan yang saya katakan tadi di tengah, kelihatannya memang terjadi itu penumpukan di Pak Prabowo di pemilihannya. Jadi apalagi dengan Demokrat masuk ke dia, kan akan bisa diimpor nanti. Yang sudah pernah diimin itu nempel, itu akan menambah lagi. Jadi kalau secara teoritis SMRC itu ya, saya buat simulasi, dia 35, sekian menjadi 38 gara-gara ininya, ya 38. Sementara di Ganjarnya tetap nggak berubah.
Lalu kemudian yang unknown, yang belum memvote. Masih banyak di situ Demokrat masih ada berapa persen, kemudian Golkar masih ada PAN. Nah, ini masuk lagi nih. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, SMRC yang terakhir itu memang menguntungkan kalau dia tetap 3. Ya, iya. Nah, tapi sebaliknya kalau dia tadi 2, itu memang itu dari agak 50-50. Jadi ya. Makanya kan itu yang saya sebutkan tadi, kalau dia 3 itu menguntungkan semua pihak. Gitu. Melihat keberuntungannya lah ya. Karena saling menahan suara kan. Betul. Jadi misalnya Pak Prabowo nggak akan tinggi-tinggi karena masih ada Anies. Betul. Ditahan oleh Anies kan. Iya. Anies akan diuntungkan dengan karena dia ikut kan. Iya. Sementara Ganjar Pak Prabowo diuntungkan karena kalkulasi kalau ke putaran kedua kelihatan akan otomatis yang dari Anies ini akan banyak ke Pak Prabowo. Tapi kalau langsung dua poros, nah ini terpecah belah. Ya, dan 50-50 tadi. 50-50. Ya, kemana dia pergi ya? Karena boleh jadi akan ada semacam apa istilahnya itu ya, kekecewaan ya. Karena ini kok jadi apa namanya ya? Jadi kayak lawak-lawak gitulah kira-kira. Pilpres ini. Apalagi kalau nanti ketemunya Ganjar sama Pak Prabowo gitu. Berdua gitu dalam satu perahu gitu. Aduh, saya kira tingkat golputnya mungkin akan meningkat. Gitu. Oh, itu efeknya ya? Itu efeknya. Orang lihatnya kok ini seperti tidak seriusan ya gitu ya. Iya. Jadi lawak-lawak lah. Ya, seperti tidak semangat untuk bertarung. Iya. Padahal seimbang dia. Seimbang. Kecuali satu jomplang ya. Itu yang saya sebut dulu kan pernah. Ini mungkin bisa disatukan kalau selisihnya setidaknya 7%. Ya, kalau selisih 7% ya itu baru tuh negosiasi soal siapa capres, siapa cawapres. Ya. Tapi kalau memang 50-50. Tapi ini menurut saya juga efek dari skenario politik keseimbangan yang saya sebut dulu. Oh ya, bandul. Bandul itu. Kiri kanan dari Pak Jokowi. Cawe-cawenya. Cawe-cawe itu yang mengakibatkan sekarang memang dulu kan ide soal dua poros ini cukup kencang di awal di awal orang mulai berbicara tentang pemilu ya. Nah, karena saat itu kan kelihatan Ganjar cukup tinggi, Pak Prabowo agak jauh lah gitu. Sehingga ada kemungkinan Pak Prabowo digabungkan dengan Pak Ganjar. Tapi setelah Pak Jokowi tapi di satu segi menurut saya Pak Jokowi itu nggak yakin juga. Nggak yakin dalam pengertiannya apa? Jangan-jangan Anies bisa melampaui Pak Prabowo gitu loh. Sehingga kemudian yang masuk putaran kedua bukan Prabowo sama Ganjar, tapi Ganjar sama dengan Anies Baswedan gitu. Nah mulailah tanda kutip cawe-cawe presiden tuh menekan elektabilitas Pak Prabowo kan. Dengan digandeng terus macam-macam ya kan sehingga naik. Ya sekarang ini kan sama ya, bahkan terkadang Pak Prabowo udah tinggi, di atas ya dari Pak Ganjar gitu. Nah justru ketika ia sama-sama problem baru muncul karena mungkin ini disatukan kan gitu. Karena ya siapa yang mau? Tanya Ganjar ya saya nggak mau jadi wapres dong. Tanya Pak Prabowo jelas juga beliau nggak mau jadi wapres kan. Nah kesulitan muncul di situ. Apalagi kemudian ada bayang-bayang kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia minimal kan. Artinya kalau dikabulkan itu 35 tahun boleh sebagai calon presiden kan ada nama Gibran. Di sana. Kalau ada nama Gibran di sana kan nggak mungkin dong ini disatukan lagi gitu. Itu yang saya katakan tadi Bang, kayaknya kalau skenarionya itu dua poros tapi mengandaikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu menyatu, dalam hitungan saya itu agak sulit. Iya, karena ada yang bisa mundur selesai. Dan pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah Golkar akan terima kalau disatukan? Itu kira-kira tuh. Nah, kenapa gitu? Karena dengan situasi yang kayak begini nih, Golkar menurut saya tinggal selangkah lagi jadi wapres dia. Dalam ini Pak Erlangga kan. Karena apa tadi ya sekarang ini ya Pak Prabowo seperti nggak punya pilihan lagi nih kan. Saya kira nama yang tersedia bagi Pak Prabowo itu tinggal 2 kalau bukan Airlangga, Gibran. Kalau Gibran masuk selesai semua ya kan? Diterima semua tapi kalau Gibran nggak masuk Pak Airlangga. Bagaimana Erik? Erik ya Airlangga juga nggak mau. Apa beda saya dengan Erik kata beliau kan. Erik nggak punya partai, aku punya partai. Suara saya lebih banyak. Suara saya lebih banyak.
Nah, itu dia. Dan kalau Anda terima Erik, saya pergi. Iya. Kan nggak mungkin PAN mengatakan kalau Erik nggak diterima, saya pergi. Kan karena bukan kadernya PAN juga kan. Iya. Gitu. Jadi kalau apa namanya, dia malah mengusulkan bayang-bayang Muhadjir Effendi. nah itu dia. Iya, berarti Makanya kan kalau Erik dikecualikan, nggak akan ada yang keluar. Tapi kalau Golkar yang dikecualikan, ini potensi keluar nih. Seperti Cak Imin keluar dari Pak Prabowo. Iya. Dan yang ketiga adalah ya Pak Airlangganya kiranya berpikirnya begini lah, Bang. Lah Cak Imin aja bisa wapres, masuk kita enggak. Lebih kecil dari kita suaranya. Iya. Peroleh kursi terbanyak, suara ketiga terbanyak gitu. Masuk kita nggak bisa jadi calon wakil presiden itu. Soal menang atau tidak kan belum dicoba. Iya. Kan kalau kita udah ditetapkan sebagai wakil presiden, otomatis lah kader-kader kita di bawah akan kerja untuk sosialisasi kan. Dan segala macam lah. Dan segala macam. Alasannya. Iya. Nah oleh karena itu saya menyebut itu kans Airlangga untuk jadi cawapres itu Pak Prabowo itu di angka 80%. Baik. Nah sekarang dari segi risiko, karena gini, elektabilitas dari Erik itu jauh melebihi Airlangga. Nah, itu persoalannya. Airlangga bahkan nggak masuk di lima. Itu dia. Nah, dia bagian yang bawah. Jadi bagaimana? Ini dilema Pak Prabowo. Itu dia maksud saya. Ini dilemanya Pak Prabowo. Iya. Mungkin nggak terjadi nego-nego di situ? Ya sangat mungkin. Ya karena Maksud begini. Saya, boleh jadi ini tidak terrealisasi juga. Artinya Golkar akhirnya mundur juga dari keinginan itu. Tapi itu artinya ada sesuatu yang lebih besar yang mereka ingin capai. Atau ada sesuatu yang lebih besar yang membuat itu nggak tercapai. Apa itu ya kita nggak tahu, Bang. Ya, nggak bisa aja ke portofolio kan. Misalnya semua Menko dipegang dan segala macam lah. Iya, tapi kan nggak ada tandingannya dengan wakil presiden tuh, Bang. Itu kan prestis. Lah itu makanya. Tapi kalau selama kita tahu Golkar itu lebih luas. Iya. Tapi kan kalau posisi kita satu langkah lagi jadi wapres itu, nggak bisa dinegosiasikan itu dengan Menko berapa gitu loh kira-kira. Karena Rapimnas Golkar itu mengamanatkan Airlangga itu jadi calon presiden. Kalau minimal nggak wapres, bisa ditunggu munaslup beliau. Karena semua orang udah lihat kan. Tapi memang teori Rai ini luar biasa, sangat logis. Iya, semua orang nungguin. Kan semua orang udah baca nih. Kader-kader Golkar udah baca. Tinggal buka pintu lah, selangkah lagi kok. Itu pun Anda nggak bisa jebol gitu loh kira-kira kan. Kan kita tunggu di munaslup aja deh. Bertanggung jawab kan nih. Kecuali ketika beliau dulu belum masuk ke koalisinya Pak Prabowo dan Cak Imin masih di situ. Iya kan? Itu lain lagi cerita ya. Lagi orang lihat ya realistis dong Pak Airlangga nggak dapat karena udah ada Cak Imin. Cak Imin lebih dulu gitu kan. Dan seterusnya. Nah sekarang Cak Imin udah pergi. Dengan sendirinya kalau dia di ranking 2 naik di ranking pertama. Kan kalau kemarin Cak Imin ranking pertama di ranking kedua. Nah yang dibawa PAN ranking ketiga. Kan? Nah ini yang ranking pertama keluar dengan sendirinya dia ranking pertama. Nah tentu kader akan menanyakan apalagi alasannya, argumennya, macam-macam. Tuh dia jadi wapres pun pasti akan dapat kursi kabinet juga, yang sendiri otomatis kan gitu. Nah itu yang saya sebutkan ini dilemanya juga Pak Prabowo. Sekarang makanya, siapa kira-kira yang akan dipilih gitu? Ya karena soal elektabilitas kan. Kalau itu dia resikonya. Kalau dua orang ini dipasangkan, Pak Prabowo sama Airlangga, jelas kelihatan nggak laku di pasar pemilu. Ya itu. Memang itu dia masalahnya. Tingkat tertentu mungkin Erik jauh lebih populer dan elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Airlangga. Tapi ada apa namanya? Ada senjata lah di Golkar itu untuk mendapatkan kursi itu. Ada. Itu dia. Itulah sangat rasional. Jadi kalau dilihat dari sana dilema politik bagi Prabowo ini bisa diselesaikan apabila sebenarnya Gibran bisa menjadi wapres. Hanya itu solusinya. Kalau 35% itu dikabulkan. 35 tahun itu. Iya, itu hanya itu solusinya ya kan? Iya. Kalau itu selesai semua. Baru dilema itu hilang semua. Jadi Gibran sama Pak Prabowo dan tentu saja di pasar pemilu akan jauh lebih laku daripada yang Airlangga. Kalau Airlangga itu kan ya mohon maaf aja 5% di angka di top cawapres ke lima besar aja beliau nggak masuk ya. rendah Bang.
Seingat saya 2-3% aja elektabilitas mereka untuk duduk di kursi wapres, apalagi di capres. Ya. Gitu.